Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Septiani, NPM 2578238. Di video yang kali ini saya akan mempresentasikan prototipe sistem sortir ikan berbasis ESP32. Di sini langsung aja saya menjelaskan flowchartnya. Di sini sistem dimulai dan seluruh komponen itu diinisialisasi, kemudian ikan masuk pada area deteksi, kemudian sensor ultrasonik HCRS04 itu sebagai parameter yang dimana dia mendeteksi jarak atau posisi ikan. Kemudian di sini ada kamera, ini juga sebagai parameter yang dimana dia mendeteksi atau mengambil karakteristik visual ikan dari bentuk tubuh, warna, kemudian load shell. Ini dia menambah si akurasi identifikasi. Kemudian SP32 yang dimana dia mengolah data, menerima seluruh data sensor dan melakukan proses klasifikasi. Kemudian masuk ke hasil identifikasi yang dimana pada sistem dia dapat berupa ikan jantan dan ikan betina. Kemudian pada prototipe yang saya buat itu mensimulasikan menjadi kategori A, kategori B itu berdasarkan threshold nilai nyam 10 ya, ini di sini ini. Nah, di sini aktuator servo bergerak, dia membuka jalur sesuai dengan kategori. Nah, di sini coba saya buka. Nah, ini ya. Jadi ketika saya mulai simulasikan, kita tunggu. Nah, di sini si HCR SR04 ini dia mendeteksi bahwasanya ketika kurang dari nilai 10 maka dia itu akan mendeteksi kategori B ya, ikan betina, ikan jantan maksudnya. Nah di sini lid birunya dia menyala, kemudian kemudian ketika dia nilainya dibuat lebih dari 10, terpencet ke sini ya. Nah dia mendeteksi ikan betina. Nah jadi si program ini tuh dia bekerja ketika tombol ditekan. Nah, ketika tombol ditekan, si HCSR04 ini dia membaca jarak objek. Karena keterbatasan alat di waktu ini, jadi saya di sini menggunakan si HCSR02 ini. Nah, kemudian tombol si ini tuh digunakan sebagai trigger agar pembaca sensor itu dia melakukan saat memang diperlukan gitu. Lanjut. Nah, di sini ada dashboard. Nah, dashboard ini berfungsi sebagai interface atau user input untuk menampilkan informasi dari prototipe yang dibuat tadi. Nah, di sini pada dashboard ini terdapat beberapa informasi seperti bagaimana stasiun menunjukkan kondisi alat, jarak, menampilkan hasil pembacaan dari sensor ultrasonik HCSR04 dalam satuan cm. Nilai menjadi parameter yang digunakan oleh SP32 untuk menentukan kategori objek. Kemudian
Bagian hasil sortir menampilkan hasil klasifikasi objek yaitu kategori A dan kategori B. Pada prototipe ini ditentukan berdasarkan nilai ambang atau threshold sebesar 10 cm tadi. Jadi jika jarak kurang dari 10 cm maka objek masuk ke kategori A. Kemudian jika jarak lebih dari atau sama dengan 10 cm maka objek masuk kategori B. Kemudian status servo. Bagian servo ini menunjukkan posisi servo sebagai aktuator. Kemudian lead. Dashboard juga menampilkan indikator lead sebagai informasi. Lead biru menunjukkan objek kategori A, lead merah menunjukkan kategori B. Tadi kan kalau di sini dia kategori ya, ketika lead merah itu dia betina ya. Ini ya, merah dia betina. Detik betina itu kategori B. Kita buka. Oke, ini adalah dashboardnya. Nah, di sini alatnya sama simulasinya kayak di prototipe yang saya buat di Walkway tadi. Di sini ketika kita mencet push button, nah ini kan dia jarak sensornya lebih dari 10, maka dia kategori B, lead merah dia menyala gitu. Kemudian gitu. Nah, ini dia kurang dari 10 dengan jarak 3 cm. Dia masuk ke kategori A. Di sini lead birunya menyala. Nah, seperti itu. Di sini ini ya, tombol dia digunakan untuk mensimulasikan perubahan data pada dashboard. Jadi saat tombol ditekan, informasi seperti jarak sensor, hasil sortir, posisi servo, dan status lead itu akan berubah sesuai dengan kondisi yang dipilih. Jadi dashboard ini menunjukkan bagaimana data dari sistem dapat ditampilkan dalam bentuk yang lebih mudah dan dipahami oleh pengguna. Meskipun prototipe dashboard ini masih berupa simulasi, konsep yang digunakan sudah sesuai dengan ya IoT, yaitu menampilkan informasi hasil pembacaan sensor dan kondisi aktuator dalam satu tampilan. Jadi pada pengembangan selanjutnya dashboard itu bisa dapat dihubungkan langsung dengan SP32 melalui koneksi WiFi. Jadi dapat diperbaharui secara real time, dapat menggunakan tombol simulasi gitu. Oke, cukup sekian video presentasi saya mengenai SmartFish ini apa namanya, mengenai SmartFish sorting system ya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.